Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hidup lebih baik dan lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Jadi fokus materi PAI pada hari ini adalah tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf atau orang yang memaafkan. Nah, di sini adalah peta konsepnya yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan membaca Quran surat An-Nisa ayat 146 dan surat Al-Baqarah ayat 153 dan Ali Imran 143 beserta hadis-hadis yang berkaitan. Karena hadis merupakan salah satu ucapan, tingkah laku, perbuatan dari Nabi Muhammad SAW yang patut kita contoh juga. Lalu nanti kita akan memahami ketiga surat itu dan hadisnya. Setelah itu kita hafal dengan mengingatnya. Ya. Setelah itu yang terakhir adalah menerapkan perilaku ikhlas, sabar, dan memaafkan. Nah, di sini kita renungkan baik-baik. Dengarkan. Pada umumnya, kita semua dapat lebih sabar, ikhlas, dan menjadi pemaaf di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai hal yang menyenangkan. Akan tetapi, saat diuji dengan kejadian yang tidak menyenangkan, seperti kesulitan hidup dan kehilangan sesuatu yang kita cintai, maka kebanyakan dari kita akan sulit menerimanya. Ujian kesulitan, kehilangan, kekurangan, musibah, penyakit, atau kemiskinan adalah perkara biasa yang dihadapi oleh manusia selama hidup di dunia ini. Setiap orang pasti memiliki bermacam-macam masalah dan aneka kesulitan lainnya. Tingkatan ujian dan masalah itu pun juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana caranya kita mengatasi berbagai macam masalah dan kesulitan tersebut. Bagaimana caranya? Kuncinya ada pada keikhlasan hati, ada pada kesabaran jiwa, dan menjadi pribadi yang memaafkan dan pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan ketiga hal ini melalui ayat-ayatnya, dan Rasulullah juga telah memberikan contoh yang nyata. Baik, kita coba lihat, cermati gambar yang ada di layar ini. Di situ ada 4 gambar yang kalian perlu cermati. Ada gambar pertama, ada 2 seorang siswa yang sedang merawat siswa yang sedang terbaring. Lalu gambar yang kedua, ada seorang siswi yang sedang memandu berbagai macam siswa yang ada di hadapannya. Lalu gambar ketiga, para siswa saling maaf-maafkan. Lalu yang gambar keempat, para siswi sedang mengaji dengan ikhlas dan sabar. Keempat gambar ini bisa kalian cermati, bisa kalian simpulkan apa maksud dari gambar tersebut. Dan itu mencerminkan dari makna ikhlas, sabar, dan memaafkan. Lalu kita ke bawah. Di sini ada cara membaca Al-Quran. Kemarin kalian sudah praktek membaca Al-Quran melalui video yang sudah Pak nilai. Nah, sekarang coba kalian dengarkan apakah sesuai apa yang kalian baca. Kalau kalian ada yang salah, maka tolong diperbaiki cara membacanya ya. Mari kita simak cara membaca surat An-Nisa
ayat 146, surat Al-Baqarah ayat 153, dan surat Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Seperti itu cara membaca surat An-Nisa ayat 146. Lalu cara membaca surat Al-Baqarah 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Selanjutnya surat Al-Imran ayat 134. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afini 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum nun mati atau tanwin dan hukum mim mati. Karena kedua hukum tajwid ini ada di dalam ketiga surat tersebut. Maka nanti tugas kalian adalah mencari hukum nun mati atau tanwin dan hukum mim mati pada ketiga surat tersebut. Maka dari itu kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu hukum nun mati dan apa itu hukum mim mati. Ada nun mati dan ada mim mati. Ya, maka simak baik-baik. Kalau hukum nun mati atau tanwin, fokuskan nun mati atau tanwin. Itu ada 4 hukum. Ya, pertama idhar, kedua ikhfa, ketiga idgham, dan yang keempat adalah iqlab. Nah, idhar adalah apabila nun mati atau tanwin yang ada di dalam Al-Quran, ya ketika kalian membaca ketemu hukum nun mati, ketemu nun mati atau tanwin, terus di depannya ada huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha, maka itu wajib dibaca jelas. Ya, tidak boleh diharokatin atau dilama-lamakan. Contoh an-amta. Seperti itu. An-amta. Itu hukum nun mati atau tanwin. Selanjutnya ikhfa. Ikhfa apabila kalian membaca Al-Quran, ya, lalu ketemu nun mati atau tanwin, di depannya ada 5 huruf ini. Salah satu dari 15 huruf ini. Misalkan
nun mati bertemu ta, berarti dibacanya anta, seperti itu. Ya. Atau misalkan nun mati ketemu jim, anja. Nah, ini ya. Nah, ikhfa merupakan salah satu hukum nun mati dan tanwin yang memiliki huruf yang paling banyak, ada 15 huruf. Ya. Nah, seperti itu. Lalu idgham. Nah, idgham ini apabila kalian membaca Al-Qur'an ya bertemu nun mati atau tanwin, di depannya ada huruf mim, nun, wawu, ya, ro, dan la. Maka dibacanya berdengung. Contoh, misalkan nun mati bertemu dengan mim, maka dibaca bukan anma, tapi amma. Seperti itu. Atau misalkan nun mati bertemu wawu, bukan dibaca anwa, tapi dibacanya awa. Seperti itu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah iklab. Nah, yang paling mudah ini iklab. Kenapa? Karena ketika kalian membaca Quran, bertemu nun mati atau tanwin, lalu di depannya ada huruf ba, maka dibacanya bukan anba, tapi amba. Kenapa seperti itu? Karena hanya huruf iklab saja yang bisa merubah nun mati menjadi mim mati. Sekali lagi, hanya huruf iklab saja yang bisa merubah nun mati menjadi mim mati atau tanwin bertemu menjadi mim mati. Ya. Jadi kesimpulannya, keempat hukum ini itu diambil hurufnya dari huruf hijaiyah. Ya, kalian bisa lihat di sini semua beda sekali huruf-hurufnya. Kalau idhar itu ada 5 huruf, kalau ikhfa itu ada 15 huruf, kalau idgham itu ada 6 huruf, iklab hanya 1 huruf. Dan ini dari 29 huruf hijaiyah dibagi 4 seperti ini. Ya. Kalian bisa pahami, bisa melihat dari keempat hukum ini ya. Nah, ini contoh-contohnya, kalian bisa lihat, bisa screenshot. Nah, itu ya. Ketika membaca idhar, dibacanya min aqtori, bukan ming, bukan. Karena harus jelas. Jelasnya itu di mana? Di huruf nunnya, min aqtori. Contoh kedua, rogo dan haitsu. Dibaca dan haitsu. Karena haknya kan ha huruf idhar. Maka dibacanya rogo dan haitsu. Ya. Sawaun alaihim tahtihal anharu. Jadi nun mati dan tanwinnya itu dibaca jelas kalau ketemu huruf alif, ha, ain, ha, goin, kho ya. Oke, selanjutnya ikhfa. Nah, lihat ikhfa. Ikhfa sama, ada nun mati atau tanwin juga, karena ini hukum nun mati dan tanwin. Masalahnya adalah di depannya bertemu huruf apa. Kalau di depannya bertemu huruf ta, berarti dibacanya anta, bukan anta. Karena ta merupakan salah satu huruf ikhfa. Begitupun tafu. Fu juga sama, itu merupakan huruf ikhfa. Nah, ini ya perbedaan cara bacanya. Kalau idhar min, kalau akhfa seperti itu. Menyamarkan, bukan eng ya, tetapi nun matinya nggak dibaca rapat. Kalau kita membaca min, maka lidah kita nempel di gusi kan. Nah, maka kalau misalkan membaca ikhfa, lidah kita tidak menempel di gusi. Hampir menempel, tapi tidak menempel. Nah, sehingga terdengarlah bunyi eng. Jadi engnya itu tidak dibuat-buat ya. Sama kita membaca an tapi nggak ditempelin lidah ke dengan gusi. Seperti anta, seperti itu nanti bunyinya. Lalu idgham. Nah, idgham sini sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada idgham biguna dan ada idgham bilaguna. Kalau idgham biguna ada 4 huruf dan idgham bilaguna ada 2 huruf. Yang membedakan apa? Kalau idgham biguna dia didengung. Ya, kalau idgham biguna didengung. Nah, kalau idgham bilaguna tidak boleh didengung. Ya, yang tidak boleh didengung itu huruf lam sama ro. Ya. Nah, itu. Kalian bisa lihat di sini bisuratim mi. Nah, ini nggak boleh dibaca bisurotin, tapi bisuratim.
Jadi taknya masuk ke huruf mim. Terus yang kedua an-nafsin, hudal. Nah, kalau yang di atas tadi berdengung an-nafsin itu berdengung, ini bila guna, ini biguna. Tapi kalau di bawah ini bila guna, maka dibaca nggak boleh hudali, nggak boleh. Tapi dibaca hudalil seperti itu. Ya, tidak boleh berdengung. Nah, yang ro juga sama, dibaca mirrob, bukan dibaca mir, nggak boleh. Tapi dibaca mirrobbihim. Jadi yang boleh didengung adalah huruf-huruf idgham biguna. Ya, na, wa, ma. Itu huruf idgham biguna. Selanjutnya idklab. Nah, ini iklab mim mati, nun mati, mohon maaf, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ini paling mudah ya. Di Quran sudah ada tandanya. Biasanya kalau misalkan ada ba, di atas ada mim kecil, itu berarti iklab itu. Nah, itu ya. Dibacanya summum bukmun. Bukan dibaca summun, tapi summum bukmun. Ya, karena iklab ya. Baik. Selanjutnya hukum mim mati. Nah, ini hukum mim mati. Kalau tadi ini hukum nun mati. Ya. Kalau ini hukum mim mati. Jadi kalian harus fokus ke nun sama mim ya. Nah, kalau hukum mim mati itu ada 3. Ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi, dan idhar syafawi. Nah, kalau ikhfa syafawi, perhatikan baik-baik. Bapak ingatkan sekali lagi, setiap hukum tajwid itu berkaitan dengan semua huruf hijaiyah. Nah, sekalian lihat, perhatikan. Ikhfa syafawi itu kalau misalkan kalian membaca Al-Quran, ada huruf mim mati, ya, lalu bertemu dengan ba, maka itu disebutnya ikhfa syafawi. Contoh, lihat contoh di sini. Inna rabbahum bihim. Nah, seperti ini ya. Mim mati bertemu dengan huruf ba, ini namanya ikhfa syafawi. Lalu gimana cara membacanya? Karena ini ikhfa sama, jadi mimnya disamarkan. Seperti hukum nun mati tadi, ikhfanya nunnya disamarkan. Maka kalau di mim mati, ikhfanya pun disamarkan. Ya. Jadi bukan dibaca robbahum. Kalau hum itu kan berarti mulut kita dua-duanya rapat ya. Maka kalau ikhfa syafawi tidak rapat. Sama seperti nun tadi itu. Jadi dibaca seperti ini. Inna rabbahum bihim. Jelas ya, mimnya menyamar, tidak jelas. Nah, itu ya, itu nama ikhfa syafawi. Dan dibacanya harus didengung. Ya, harus lama 2 harokat atau 2 panjang. Lalu yang kedua idgham mimi. Nah, ini paling mudah diingat karena idgham mimi, mim mati bertemu dengan mim. Ya. Jadi kalau idgham mim itu mim mati bertemu dengan huruf mim. Karena ini idgham berarti pertemuannya, cara membacanya harus didengung. Sama kayak idgham yang ada di nun mati. Jadi gini cara bacanya. Alaihim muqsadah. Nah, itu ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi mudah sekali kalau kita mempelajari macam-macam mim mati. Karena kalau mim mati, ikhfa syafawinya hanya huruf ba, idgham miminya hanya huruf mim. Lalu sisa huruf hijaiyahnya itu ada di idhar syafawi. Lihat sini, kalian bisa lihat di sini banyak sekali hukum-hukumnya. Ya, huruf-hurufnya kalian lihat banyak sekali. Nah, kalau idhar syafawi, fokusnya kalian ketika membaca Quran, kalau ketemu huruf mim, lalu depannya ketemu alif, ketemu ta, sa, jim sampai ya, maka itu dibacanya jelas, nggak boleh didengung atau disamarkan seperti ikhfa dan idgham, ya. Jadi contoh misalkan mim mati ketemu alif, dibacanya lahum ajrun. Nggak boleh dibaca lahum nggak boleh. Ya, paham ya sampai sini ya? Gampang kok ingetinnya. Pokoknya
huruf hijaiyah semuanya kecuali mim sama ba. Karena mim sama ba punyanya idgham sama ikhfa. Kalau idhar hampir 26 huruf hijaiyah yang dimiliki oleh idhar. Jadi kalau misalkan mim mati bertemu dengan 26 huruf hijaiyah ini salah satunya di Quran, maka dibacanya tidak boleh dengung. Paham ya? Gak boleh dibaca gak boleh. Langsung dibaca lahum ajrun alaihim hafizina. Seperti itu. Innahum yakiduna. Nah, jadi seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi kita dapat ilmu baru, pemahaman baru tentang cara membaca nun mati dan mim mati. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari kosakata dari ayat-ayat dari surat An-Nisa 146, Al-Baqarah 153, dan Al-Imran 134. Ini kosakata yang perlu kalian pelajari karena untuk memahami Quran kita harus mengartikan satu persatu. Fokus pada nomor pertama, ya, arti mufradat, arti kalimat illal lazina, kecuali orang-orang tabu yang bertobat, wa aslahu yang memperbaiki diri, wa tasamu berpegang teguh, billahi agama Allah, wa akhlasu dinahum dengan tulus dalam beragama, faulaika maka mereka ma'al mu'minina bersama orang-orang yang beriman, wasaufa di atas, yu'tillahu Allah akan memberikan ajron adima pahala yang besar. Lalu selanjutnya kosakata dari surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhallazina, wahai orang-orang amanu, orang yang beriman, ista'inu mohonlah pertolongan, bisabri wassalah dengan sabar dan sholat, innallaha sesungguhnya Allah ma'as sabirin bersama atau beserta orang-orang yang sabar. Lalu selanjutnya kosakata dari surat Ali Imran 134. Allazina, orang-orang, yungfikuna yang menafkahkan harta, fisaroi di waktu lapang, wadoroi dan di waktu sempit, wal kazimina dan orang yang menahan, al goizo amarah, wal afina dan orang yang memaafkan. Nah, di sini ada kalimat wal afina, orang yang memaafkan, sesuai materi kita pemaaf. Anin nasi, atas manusia. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muhsinin, mencintai orang yang berbuat baik, ya. Jadi kita bisa memahami dari setiap kalimat yang ada di dalam surat yang kita pelajari hari ini. Lalu selanjutnya kita memahami surat An-Nisa ayat 146 beserta hadis yang berkaitan. Jadi di sini kalian bisa memahaminya melalui persamaan dari surat lain dan hadis-hadis yang berkaitan. Dalam kandungan Quran surat An-Nisa ayat 146 menjelaskan tentang keikhlasan amal seorang. Ikhlas merupakan syarat untuk mutlak diterimanya amal. Perhatikan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau agama yang benar. Lalu dikaitkan dengan hadis Nabi, nah ini, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la yughallu alaihim qalbul mu'mini
ikhlasul amali wan nasihatu liwaliyi amri waluzumul jama'ati. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya. Artinya kita nggak boleh iri terhadap ketiga ini. Apa aja? Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Ya, kita tidak boleh iri hati terhadap orang yang ikhlas dalam beramal. Lalu yang kedua, memberi nasihat kepada pemimpin. Lalu yang ketiga, melanggengkan kebersamaan dengan jemaah. Artinya dengan jamaah, dengan kelompok orang, kita dapat merangkul kekompakan dalam suatu kelompok. Contohnya kayak misalkan kelompok belajar ya, seperti itu ya. Nah, kita nggak boleh iri kalau misalnya ada kelompok belajar orang yang rame atau misalkan yang sukses gitu, yang berhasil. Lalu setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati atau niatnya. Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin atau orang yang ikhlas. Ya, orang yang ikhlas itu disebutnya mukhlisin, adalah niat di dalam hatinya. Fada'allaha mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas. Dan dengan ikhlas, hati kita menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Lalu kandungan surat Al-Baqarah 153 beserta hadisnya. Pada kandungan surat Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Contoh halnya seperti kemarin kita mendengar kabar duka ya dari pesawat Sriwijaya Air yang dimana jatuh di dalam laut ya, dan itu membuat keluarga korban histeris ya, bersedih hati, merasa kehilangan. Itu makanya orang-orang yang di dekatnya harus memberikan ketabahan, support agar sabar menghadapi setiap ujian. Maka kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-sabru minal imani bimangzilatir ra'si minal jasadi. Sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Jadi sabar itu adalah kepalanya iman yang mengendalikan seluruh gerak tubuh kita. Maka kalau misalkan kalian sholat tapi nggak sabar, sholatnya bisa nggak diterima. Ya, sholatnya bisa males-malesan. Maka sabar itu perlu kita tanamkan. Dan sabar tidak ada ujungnya. Nggak ada sabar itu ada batasnya, tidak ada. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu sampai kamu selesai menahan kesabaran, itu sabar namanya. Paham ya? Lalu yang ketiga, Ali Imran ayat 134. Isi kandungannya yaitu menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Ya. Jadi kalau kita semua, kalau misalkan ada orang yang pernah nyakitin kita sebagai korban, kalau bisa memaafkan. Menjadi orang yang pemaaf. Karena orang yang memaafkan adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Apa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang boleh masuk surganya kepada Allah. Maka dari itu, ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicela, dicaci maki, tetap aja sabar. Ya.
bahkan pernah diancam pembunuhan, ada ancaman pembunuhan, ya, tapi Nabi Muhammad tidak tegang, selalu sabar, sampai dihina oleh kaum kafir Quraisy, ya, tetap sabar. Ya, kesabaran itu kekuatan, ya, makanya harus memaafkan. Maka kita sebagai orang yang pernah dizalimi orang lain, kita maafkan. Kalau bisa orang yang pernah membuli kita kasih hadiah aja. Kayak Nabi itu kok dibully tuh sama kakek Yahudi buta, ya kan? Tapi Nabi Muhammad ngebalasnya dengan cara apa? Ngasih makan, ngasih kebaikan. Nah, coba kita contoh tuh, ada yang menzalimi kita kasih kebaikan. Seperti itu ya. Dari sini kita pahami apa maksud pelajaran pada hari ini tentang perilaku ikhlas, sabar, dan memaafkan. Semoga kita dapat memahami dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena 3 karakter ini, 3 sifat ini tidak jauh dari kehidupan kita. Pasti kita punya masalah, pasti kita pernah disakiti, ya. Maka tolong pelajaran ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tidak hanya menjadi ilmu tambahan, tapi juga sebagai pelajaran untuk kita semua, agar kita dapat mengendalikan hidup ini lebih baik lagi dengan sabar, ikhlas, dan memaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.